Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Perkenankanlah pada pagi hari ini, sebelum ibadah kita mulai, akan kami sampaikan warta dari GKJ Maguwarjo, Minggu tanggal 20 Desember 2020. Yang pertama, ibadah malam Natal. Diinformasikan kepada warga GKJ Maguwarjo bahwa ibadah malam Natal pada hari Kamis 24 Desember 2020 ditiadakan. Pun perhatian warga GKJ Maguwarjo. Yang kedua, ibadah Natal. Diinformasikan kepada warga GKJ Maguwarjo bahwa ibadah Natal akan ditayangkan secara online pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 8. Rekaman ibadah Natal akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 16. Mohon masing-masing wilayah mengirimkan 2 warga untuk perwakilan menghadiri rekaman ibadah Natal tersebut. Diucapkan terima kasih atas dukungan seluruh warga. Yang ketiga, ibadah Tahun Baru 2021 dan Hari Ulang Tahun ke-34 GKJ Maguwarjo. Ibadah Tahun Baru 2021 dan Hari Ulang Tahun ke-34 GKJ Maguwarjo akan ditayangkan secara online pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 8. Rekaman ibadah Tahun Baru 2021 dan Hari Ulang Tahun ke-34 GKJ Maguwarjo akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 16. Oleh karena itu, dalam ibadah ini sudah dihadiri oleh majelis yang lereh dan calon majelis. Maka untuk membatasi jumlah jemaat, maka ibadah tidak dihadiri oleh warga. Mohon perhatian dan dukungan seluruh warga GKJ Maguwarjo. Demikian warta dari gereja, dan warta selengkapnya bisa dibaca di warta yang sudah dikirim ke setiap wilayah melalui grup.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdiri. Saudaraku, ingatlah, kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4, ayat 4-5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Kita nyanyikan NKB 53 bait pertama sampai ketiga. Gapuramu tinggikanlah. Terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love, yang artinya lilin kasih.
atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent yang keempat ini, kita akan menguli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. KJ 81 bait pertama dan kedua. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu, ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu.
Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasih dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan, agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. PKJ 41 bait pertama dan kedua. Marilah berdiri untuk menerima berita anugerah. Saudara-saudara, inilah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah saling memberikan salam damai.
Sungguh Sang Immanuel datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Datang
Saudara-saudara, marilah kita berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu, sehingga bacaan kitab suci yang akan kami baca dan kami renungkan pada ibadah Advent keempat kami tahun ini, oleh karena hikmat Roh-Mu kiranya memampukan kami menemukan makna yang kiranya dan semoga berguna bagi kehidupan kami, memaknai segala sesuatu di tahun ini dan menyiapkan kami untuk menyambut tahun yang akan datang. Pula memampukan kami memaknai penyambutan kami akan peristiwa Natal, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Roh-Mu kiranya bekerja menolong kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami semua yang mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Allah dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Karena kita sudah hafal kisah-kisah Natal, maka kisah-kisah ini kadang kehilangan ketegangannya. Karena kita sudah tahu endingnya bagaimana. It is a happy ending, very much happy ending story. Sehingga lalu kita karena tahu ceritanya akan berakhir baik dan kita sudah hafal, maka ketika dibacakan ulang, kita sudah melihatnya sebagai cerita yang kita ketahui bagaimana. Dan juga ada banyak pemahaman-pemahaman tertentu teologis maupun dogmatis tentang Maria, sehingga
karena pemahaman itu kita lalu kurang menghayati pergumulannya sebagai manusia. Misalnya ada konsep Maria itu disebut sebagai Theotokos. Dalam tradisi gereja ortodoks, Theotokos, Bunda Allah, Theotokos. Teman-teman Katolik punya konsep Maria Immaculata. Maria itu spotless, tak bernoda, tak berdosa. Maka karena dia Immaculata, ada juga tradisi yang meyakini Maria bahkan naik ke surga. Pemahaman dogmatik teman-teman kita Katolik. Nah, kita tidak bermaksud untuk bicara soal dogma, perbedaan antara Protestan, Katolik, dan gereja Ortodoks di sini. Saya cuma mau mengatakan bahwa karena kita punya konsep-konsep tentang Maria, Bunda Maria, kita melakukannya, kita adore ya, sangat menghormati Bunda Maria, dan kita tahu cerita akhirnya, maka ketegangannya bisa hilang. Nah, itu salah satu kerugian sebetulnya. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk mencoba memahami cerita ini sebagai cerita, kalau bisa usahakan semacam fresh look ya, untuk pertama kali mendengar, maka Anda akan lebih bisa merasakan ketegangannya. Tapi itu juga mustahil. Bagaimana kita bisa berpura-pura pertama kali mendengar kisah yang sudah kita hafal ini. Setidaknya, marilah kita coba melihat potongan-potongannya sebagai sesuatu yang dihadapi oleh seorang perempuan muda yang mengalami ketegangan. Kita tidak tahu usianya, Maria. Tidak ada data dalam Injil manapun mengenai usia Maria. Maka agak sulit memastikan. Namun, kita bisa belajar dari penelitian para ahli tentang senormalnya usia pengantin dalam dunia Israel Palestina. Kalau itu banyak data. Salah satu ahli yang berwibawa dalam studi kehidupan Israel kuno, dia meneliti beberapa peristiwa pernikahan yang tercatat dalam Raja-Raja. Namanya Roland de Fou, orang Perancis, rahib. Roland de Fou menulis 2 buku yang sangat berwibawa tentang institusi keagamaan Israel, dan dia mengatakan berdasarkan penelitiannya pada kisah-kisah perjanjian lama, diduga, selalu begitu bahasanya, ahli yang baik akan bilang diduga, pengantin laki-laki normalnya itu umurnya 14 sampai 16. Perempuan 12 sampai 14. Ini penelitian Roland de Fou yang sampai sekarang tidak ada bantahan. Saya tidak pernah mendengar ada orang membantah penelitian de Fou mengenai usia pernikahan di Israel. Nah, jika kita bayangkan ini masih berlanjut di masa abad pertama, maka Maria, karena dia bertunangan dengan Yusuf, bukan? Itu ya cah SMP kira-kira. Anak SMP, usia 12 sampai 14. Kita karena terbiasa membayangkan Bunda Maria perempuan matang, pakai halo, ya. Lalu ada lagunya Ave Maria, gratia plena. Jadi dia begitu suci dan agung sampai seolah-olah seperti pualam begitu ya, suci. Iya, dalam kenyataannya kita lalu mendengar cerita-cerita tentang Maria dan kita mengakui keunggulan rohaninya. Tetapi ini perempuan muda sebetulnya. Dia 12 sampai 14 tahun, kita tidak tahu persis sekali lagi. Ini dugaan Roland de Fou. Dan ketika malaikat itu datang, reaksi pertama Maria itu terkejut, saudara. Ada bisa cek. Malaikat itu datang dan berkata, "Salam, Khairo, engkau yang dikaruniai Tuhan beserta engkau." Reaksi Maria terkejut. Nah, bahasa Indonesia terkejut ini menurut saya kurang mampu mewakili teks aslinya. Teks aslinya tentu bahasa Yunani, karena perjanjian baru, itu diataraso istilahnya. Diataraso itu terjemahan yang lebih tepat daripada terkejut adalah masgul. Nah, ini bahasa Indonesia ini ya. Masgul. Masgul itu galau. Masgul itu ya ada kaget, tapi bukan kaget yang dapat hadiah senang begitu. Tapi waduh, gitu kira-kira. Jadi ada kemasgulan tertentu, ada pergumulan tertentu, ada semacam
keterkejutan yang kaget yang mungkin juga ada unsur keberatannya. Ada unsur gloomy di dalam kata diataraso. Mengapa begitu? Ya karena dia bertanya-tanya, apa toh artinya salam itu? Lalu dijelaskan, artinya bahwa engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan anak laki-laki. Namanya juga jelas, nanti namanya dia Yesus. Lalu dijelaskan, ini anak akan menjadi besar. Ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, Tuhan mengaruniakan tahta Daud, bapa leluhurnya. Tema kita kan hari ini penerus tahta Daud. Ia akan menjadi raja kaum keturunan Yakub forever and ever. Selama-lamanya kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi ketika Maria masgul, malaikat menjelaskan tentang apa yang akan kau alami dan anakmu itu kualitasnya seperti apa. Hal itu tidak langsung membuat Maria kemudian sedih kok. Enggak. Anda bisa lihat. Dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Maria memang tidak kuliah kedokteran. Maria juga mungkin tidak banyak mengetahui buku-buku seksualitas dan ginekologi seperti anak-anak kita sekarang SMP sudah pelajaran macam-macam. Tetapi dia tidak bodoh toh. Dia kan tahu bahwa kalau orang mengandung itu pasti harus ada hubungan seksual dengan laki-laki. Walaupun Maria manusia abad pertama, dia tahu soal ini. Jadi dia bertanya, bagaimana mungkin wong aku ini belum bersuami? Jawabnya, Roh Kudus yang akan menaungi kamu. Roh Allah yang Maha Tinggi yang akan membuat engkau menjadi bunda. Menjadi bunda dari anak yang nantinya akan begini begitu, termasuk tadi meneruskan tahta Daud. Nah di sini saudara titik tegang sebenarnya. Titik tegang saya kira bagi bukan hanya Maria yang tentu bertanya-tanya bukan, tapi juga sampai sekarang masih menjadi persoalan. Sampai sekarang. Nah kalau mengikuti diskusi-diskusi tentang historical Jesus, jadi dalam studi Perjanjian Baru itu ada, kalau studi tentang Kristus ya, kalau pendekatannya teologis, lebih ke refleksi iman itu namanya kristologi ya, tentang Kristus. Christ of faith gitu istilahnya, Kristus iman. Tetapi kalau pendekatannya itu historis sama sekali, jadi memperlakukan teks ini ya seperti dokumen-dokumen biasa lain, punya kecurigaan-kecurigaan historis, apa ya betul, apakah ada bukti penyaksi dan sebagainya. Studi semacam itu namanya historical Jesus, Yesus sejarah. Itu ada ilmunya khusus, sub dalam studi tentang Yesus namanya studi Yesus sejarah. Nah dalam studi Yesus sejarah, kalau Anda mengikuti bisa marah loh. Saya tunjukkan 2 jawaban saja ya dari berbagai kemungkinan. Ada yang mengatakan begini, tidak ada dia, tapi ini studi sejarah kalau Anda mau tahu. Sebetulnya sangat mungkin Maria itu ya sudah berhubungan sama Bapak Yusuf gitu. Sebetulnya hanya lalu dinarasikan secara lain. Ada yang mengatakan lebih kejam dari itu. Bapaknya Yesus itu sebetulnya prajurit Romawi namanya Pantera. Ini ada naskahnya. Pantera namanya. Jadi sangat mungkin gadis-gadis di tempat yang dijajah oleh bangsa yang kuat itu jadi korban pelecehan seksual, jadi korban perkosaan itu banyak terjadi kan? Kita bisa mendeteksi apa ya dulu di zaman ketika Belanda menguasai Indonesia, Jepang juga, apakah ya tidak terjadi kasus-kasus seperti itu? Pasti ya terjadi toh. Nah semacam itu. Jadi ada cerita bahwa ada prajurit namanya Pantera yang lalu memperkosa dan menghamili banyak gadis, ya termasuk Maria ini. Nah ini teori begini kalau kita dengarkan kita marah ya. Bagaimana berani kurang ajar? Loh ya, dia studinya studi Yesus sejarah. Memang tidak ada buktinya, makanya kan tidak kita pakai ya. Dan punya kelemahan banyak sekali, mudah sekali mengkritik teori itu. Kalau kita mengkritik teori-teori semacam itu, lalu bagaimana kita menjelaskan tentang hal ini? Bahwa engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Ini kan tidak masuk akal. Saya kira Maria tahu juga soal ini.
bahwa anaknya akan disebut penerus tahta Daud itu satu hal. Tetapi bagaimana menjelaskan ketidakmasuk akalan ini? Saudara-saudara, secara sederhana kita bisa membagi menjadi 3 cara berpikir. Satu, sesuatu itu kita bilang irasional. Irasional berarti tidak masuk akal dalam arti tidak memenuhi standar-standar keilmuan. Yang positivistik, yang rasional. Kita bilang irasional. Tahyul, hanya sekedar cerita karangan atau hoax atau whatever. Tapi ada yang kita bilang rasional, di mana ada koherensi, ada perjumpaan yang cocok, resonansinya cocok di antara peristiwa itu dan logika empiris ilmu pengetahuan, terutama hard science. Logika-logika ilmiah yang ada aksioma-aksiomanya cocok. Terus kita bilang, yes, it is make sense. Tetapi jangan lupa, ada yang ketiga ini. Ketiga ini namanya transrasional. Bukan I. Kalau irasional, dia tidak memenuhi standar-standar rasio. Kalau transrasional, itu standar rasiomu tak cukup. Dia melampaui, beyond rasio. Dia trans, bukan tidak memenuhi, tetapi tidak cukup standar itu. Itu mudah sekali menjelaskannya, saudara-saudara, dalam banyak hal. Banyak hal yang kita alami dalam hidup kita kadang-kadang melampaui standar-standar rasio kita. Hal sederhana-sederhana, kalau mau contoh misalnya, bagaimana kita menjelaskan cinta misalnya. Bagaimana Anda menjelaskan cinta secara rasional? Kan tidak bisa. Sulit. Kita lebih mudah mengekspresikannya lewat bunga, lewat tepukan sayang, lewat ciuman mesra, daripada cinta adalah suatu perasaan. Wah, semakin Anda definisikan rasional, dia semakin kering. Bagaimana Anda menjelaskan tentang Tuhan? Itu juga kan, kita mengalaminya tetapi tidak bisa menjelaskannya. Dalam tradisi Jawa ada istilah Gusti Allah menika tan kena kinaya ngopo, ya toh? Tidak bisa dijelaskan. Bukan karena kita tidak bisa punya cara menjelaskan, tapi kita sadar penjelasan kita itu pasti terbatas. Dia pasti melampaui penjelasan kita. Boleh kita menjelaskan, tapi sadarlah bahwa penjelasan selalu terbatas. Banyak hal yang dalam hidup kita ini membuat kita harus sadar dengan rendah hati bahwa aku dengan rasioku harus kusadari sebagai sesuatu yang berguna namun tidak bisa mencakup seluruh realitas. Ada hal-hal yang memang melampaui rasioku. Rasioku seperti air yang ku ambil di panci penuh-penuh, tetapi sungainya masih penuh dengan air. Nah, saudara-saudara, Maria mengalami pergumulan tentang mengapa ini terjadi dan bagaimana bisa dijawab, ini perkara transrasional. Roh Kudus akan menaungi engkau, anakmu itu bagian dari karya Allah pada Israel. Ia adalah yang mewarisi tahta Daud. Ia bahkan jadi raja atas kaum Yakub selama-lamanya. Sesuatu yang besar, dan Maria diminta untuk menggarap itu sebagai situasi yang dipersilahkan ia alami sebagai sebuah ketegangan. Termasuk pergumulan beyond rasional tadi. Jadi saudara-saudara, ketika datang lawatan Allah, itu tidak menyingkirkan pertanyaan dan pergumulan. Bahwa lawatannya beyond rasio, ya. Tetapi itu tidak berarti kita tidak boleh berrasio. Kita boleh, hanya kita perlu sadar rasio kita tidak cukup. Maka kita masuk dalam ketegangan. Maka dia maskul, dia taraso. Maka dia bertanya 2 kali, bagaimana hal itu terjadi. Dan lihatlah malaikat ini sangat pastoral. Dia tidak hanya mengatakan sesuatu sabda untuk diterima begitu saja. Dia bilang, Elizabeth. Jadi kalau kamu butuh contoh, hai Maria, bahwa ini sesuatu yang transrasional, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, kamu kenal Elizabeth kan? Elizabeth kan sanakmu, ada di ayat yang ke-36. Dia pun sekarang sedang mengandung anak laki-laki, ini bulan ke-6. Artinya, you can check it, you may check that. Anda bisa cek Elizabeth yang kamu tahu mandul itu sekarang mengandung, ini bulan ke-6. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah lihat,
malaikat satu sisi memberikan pesan, memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi, tapi juga memberikan penguatan. Disinilah Maria bergumul, sehingga kemudian dia berakhir dengan statement ini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dule tukurio, ini istilah yang hanya muncul di sini, kata dule, istilah dulos banyak, tapi dule ini perempuan nih, dule tukurio, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara, ketika kita renungkan ini, kita mendapatkan, paling tidak saya mendapatkan, bahwa yang disebut penyelenggaraan ilahi, providentia Dei, istilah latinnya, Dei itu Deus yang providentia provide, ya, kita tahu bahasa Inggris provide, menyediakan, menyelenggarakan. Setahu saya dalam tata gereja GKJ dipakai istilah totorekso ilahi, adalah menawarkan pada umat beriman kesediaan untuk mengikut menari bersama dengan tarian ilahi. Maria tidak dipaksa toh. Dia memang diberitahu. Bayangkan seandainya dia bilang begini, tidak mau saya kira kisah Natal tidak ada. Tetapi yang terjadi ketika dia bergumul, dia taraso, maskul, 2 kali bertanya mengapa bisa begitu, bertanya dalam hatinya, aku belum bersuami. Di situ kita melihat, jika Allah menyelenggarakan sesuatu maksud baik, Ia tidak menyingkirkan ketegangan kita. Kita boleh bertanya, boleh tegang. Namun, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti ditanya dan di ketegangan. Lanjutkan dengan keberanian memasuki misteri lawatan Allah itu. Jadi milikilah rasio yang bertanya, boleh tegang wong manusia biasa, namun jangan berhenti di situ. Garap jugalah tawaran misteri lawatan Allah itu. Karena ketika Allah menawarkan pada kita sesuatu, maka setelahnya Allah memberikan kekuatan juga pada kita. Allah dalam hal ini melalui malaikat tidak hanya meminta Maria menjadi budak Tuhan, yang menguatkan dengan fakta, Elisabetmu, saudara sanamu itu pun mengalami lawatan ilahi. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita merenungkan refleksi semacam ini, di satu pihak kita bersyukur karena kisah Maria adalah suatu pemenuhan janji Allah kepada Israel, bahwa suasana Davidian Daud yang figur raja ideal itu jalan terus. Yesus disebut anak Daud. Ada lagunya juga begitu. Dalam arti ia menjadi pemenuhan karya providensia dari Allah kepada Israel. Tetapi kita juga harus mengingat, itu tidak berarti pergumulan manusiawi disingkirkan. Kita ditawari Allah menari bersama dengan providensia Dei-nya. Kita diberi kesempatan untuk bertanya, merenung, dan didorong untuk maju memasuki dengan berani misteri cinta kasih Allah itu. Hidup semacam itu secara Kristiani menurut saya matang dan dewasa. Ketika kita memasuki labirin-labirin misteri cinta kasih Allah, bertanya mengapa ini terjadi, tapi aku yakin cinta kasih-Mu jalan terus. Aku bertanya dengan rasioku, tapi aku tetap yakin bahwa Engkau lebih dari rasio saya dan menyertai saya. Kita masuk di dalamnya, kita menari di dalamnya. Kita juga mendapatkan kekuatan dari orang-orang lain yang sudah lebih dahulu mengalami hal sejenis. Dalam hal ini Maria dan Elisabet. Dan nanti ceritanya kalau Anda lanjutkan, gantian itu. Maria kan bertemu Elisabet, tidak kita baca di sini, tapi kalian lihat di pasal 39, itu kebalikan. Jadi ketika Maria bertemu Elisabet, Elisabetnya itu langsung bayinya melonjak dan berkata, wah betapa bahagianya aku sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Kok Elisabet tahu dari mana? Tidak ada kabar berita waktu itu, tidak ada WA. Kok Elisabet bisa tahu bahwa Maria mengandung sesuatu yang ilahi? Lihat, saling menguatkan. Begitulah hidup Kristiani. Kita perlu saling menarikan providensia Dei. Tahun ini, tahun yang berat untuk kita semua.
sejak Maret sampai sekarang. Kalau mau tahu istilah yang bisa dipakai untuk menggambarkan tahun di mana pandemi ini begitu rupa, ada istilahnya, namanya Anno Horribilis, tahun kengerian. Kita bertanya, di mana Tuhan? Kita mempertanyakan, mengapa orang-orang baik ketika menolong orang lain malah dia sakit dan mati? Dokter-dokter, suster-suster, garda depan, mereka paling rawan, paling rentan terkena, walaupun mereka bermaksud menolong. Tidak kenal satu sama lain karena hanya berkumpul sebentar, tertular. Yang tidak komorbid oke, tapi yang punya penyakit sebelumnya, diabetes mellitus, ya, darah tinggi atau yang sudah sepuh-sepuh, sangat rentan. Sehingga lalu kita beribadah dengan cara rekaman seperti ini, bukan? Kita bertanya-tanya, mengapa? Kok tidak salah BIM toh Gusti Allah? Langsung semua selesai corona hilang gitu. Atau ada juga yang malah agak jahat berpikirnya. Begini loh, Tuhan kalau engkau berkuasa, kami itu tolong diselamatkan. Sehingga kami itu busa resepsi, yang lain resesi. Gitu. Yang lain sakit corona nggak apa-apa, tapi kami itu selamat sendiri. Loh. Tidak terjadi bukan? Kita tidak kebal, kita bisa tertular sebagai manusia, apapun agama Anda, status Anda, mau majelis, mau pendeta, mau warga biasa, kena aja. Kita berhati-hati, kita menjaga kehidupan. Di tengah-tengah suasana seperti ini kita mungkin bertanya, di mana Tuhan? Mana providensia Dei itu? Mana pembelian ilahi itu? Jawab yang sulit. Tapi kalau teks ini kita pakai, kita bisa bilang begini. Tuhan menyelenggarakan kehidupan. Menyelenggarakan kebaikan. Kita boleh bertanya. Kita boleh meragu sebentar. Tapi kita didorong untuk menarikan providensia Dei dengan cara maju satu langkah. Jangan hanya ragu dan bertanya, maju, masuk ke dalam keberanian menerima cinta kasih Allah yang misteri. Walaupun kita bertanya, kita tetap menjadi alat penguat satu sama lain. Menjadi Maria bagi Elizabeth, menjadi Elizabeth bagi Maria. Dengan cara itu, kita ambil bagian dalam providensia Dei ini. Bukan hanya Tuhan bekerja sendirian, tapi kita masuk dalam tarian itu. Bahwa kenapa tidak salah BIM dan sebagainya, bukan hak kita menilainya. Yang kita tahu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi manusia yang menguatkan satu sama lain. Yang kita tahu, Tuhan memanggil kita untuk boleh dia taraso, maskul, namun maju lagi. Jangan hanya maskul, bukalah hati. Tarikanlah tawaran untuk menjadi sarana bagi dunia ini menghadirkan cinta kasih Allah. Dengan cara itu, semoga kita semua tiba di titik sama seperti Maria. Pada akhirnya kita berkata, sesungguhnya aku adalah dule, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Pakai aku Tuhan. Di tengah-tengah Anno Horribilis ini. Di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaanku ini. Untuk menghadirkan cinta kasih-Mu pada orang lain. Aku tidak perlu tahu semua misteri dan jawabnya pada waktu itu. Yang aku tahu adalah kasih-Mu melampaui semua pertanyaan saya, pertanyaanku. Yang aku tahu adalah Engkau memanggil aku dan itu suatu rahmat bagiku untuk ambil bagian meneguhkan sesamaku. Dengan cara itu kita yang bukan Maria menjadi Maria. Kita yang bukan tokoh Natal, kisah Natal pertama, menjadi pelaku kisah-kisah Natal baru di tahun ini. Selamat Advent, berkat Tuhan beserta kita. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan berulang kali bagi kami menghayati kehadiran Tuhan dalam persekutuan, dalam kesaksian, dalam penata layanan, dalam liturgi, dalam seluruh hidup kami. Karena dengan itulah kami boleh berkesempatan merespon rahmat-Mu yang besar itu, bukan secara pasif menerimanya, tetapi ikut ambil bagian mewartakan rahmat itu dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, maupun gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja kami, GKJ Maguwoharjo ini. Tuhan mohon kiranya berkenan memberkati semua program gereja kami, terutama dalam waktu dekat. Selain ibadah Natal dan Tahun Baru, kami pun memperingati ulang tahun gereja kami yang ke-34 pada tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang. Kami bersyukur atas cita kasih Allah pada kami semua di Maguwoharjo ini. Kiranya syukur kami membuah dalam kehidupan menyaksikan rahmat menjadi alat damai-Mu, alat cinta kasih-Mu bagi dunia, justru ketika dunia begitu mengerikan seperti saat-saat sekarang ini. Tuhan, kami membawa dalam doa mereka yang sakit. Kami mengingat mereka, ya Tuhan, Ibu Estu Wijayani, Bapak Haryo, Bapak Ibnu, Bapak Herman Pradopo, Bapak Fajar, Bapak Sukirman, Ibu Suhadi, juga Bapak Sugiman, Bapak Agus Sudarmoko, Bapak Pendeta Emeritus Purwadi, Ibu Ruth Tri Widyastuti, Ibu Flora, dan anak Octavianus Samuel Kusuma. Dan mungkin juga ada orang-orang lain yang tak tersebut namanya, tak tercantum di warta gereja yang kami tahu sedang sakit. Kami mohon rahmat, kesembuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya hadir dan melawat mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah suhu politik yang terus panas. Kiranya Tuhan menolong agar ada selalu langkah-langkah bijak dan bajik yang baik, yang konstruktif, yang menghadirkan kebenaran dan keadilan, kasih dan perdamaian. Berkatilah para pemimpin kami di semua level, supaya mereka dapat menjadi sarana dari terejawantahkannya kehidupan komunitas bersama, berbangsa, bernegara yang bermartabat. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami, aktivitas kami sehari-hari, masa sepuh kami. Kami menyerahkan harapan-harapan kami. Kami menyerahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon berikanlah kepada kami keberanian untuk mengolahnya bersama dengan keyakinan akan misteri cinta kasih-Mu itu sendiri. Doa-doa ini kami naikkan di dalam nama-Mu Sang Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersembahkan ucap syukur kita pada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7 yang demikian bunyinya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan yang mendasari kita di dalam mengumpulkan persembahan. Terkumpulnya persembahan kita iringi dengan menyanyikan kidung jemaat 120 bait pertama dan kedua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan telah memelihara kehidupan kami melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel. Dan kiranya memampukan kami untuk senantiasa berserah diri pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami semakin tekun untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan juga sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Baik persembahan mingguan, bulanan, ucap syukur, dan persembahan yang lain. Kami serahkan di tangan-Mu ya Tuhan, sucikanlah dan berkati. Kami serahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini untuk mengelola dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, mampukan kami untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan pada kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan. Rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Kita lakukan lagu Putri Sion dengan bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk kembali untuk doa pribadi. Majelis Gereja GKJ Maguwarjo dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Lestiabudi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kepada organis, PPJ, petugas multimedia, petugas among tamu yang telah terlibat di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus, marilah kebaktian pada pagi hari ini kita akhiri dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama NKB 59 bait pertama dan kedua, Di Malam Gelap Sunyi Senyap.